seputar Wong Kalang di podcast kita ya. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas seputar Wong Kalang di podcast kita ya. Saya Alfian, ditemani teman saya. Saya Maul. Oke, dan di sini kita bersama sang narasumber kita. Ya, nama saya Yanto. Oke, ya Mas Yanto. Mungkin Mas Yanto bisa menjelaskan apa sih filosofi Wong Kalang itu? Ya, menurut saya ilmu yang telah saya pelajari tentang Wong Kalang adalah orang yang mendiami Pulau Jawa sejak zaman kerajaan di Nusantara. Wong Kalang adalah batas menurut dari artinya. Seperti katanya, Wong Kalang adalah orang yang hidup dikucilkan dan diasingkan oleh penduduk masyarakat pada masa itu. Masyarakat luas mengenal bahwa Wong Kalang adalah sekelompok orang yang liar dan berbahaya. Oleh sebab itu, Wong Kalang dikucilkan oleh sekelompok masyarakat sekitar. Meski memiliki prinsip hidup pekerja keras dan hidup makmur. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin ini bisa dilantarkan oleh Maul. Kebiasaan apa sih yang dijalani pada masa lalu Wong Kalang itu? Menurut katanya, Wong Kalang terdapat di berbagai prasasti Jawa kuno. Banyak sekali disumpahi istilah kalang, yang pengertiannya seringkali dihubungkan dengan profesi di bidang perkayuan atau tukang kayu. Mungkin menurut saya itu karena Wong Kalang itu sering dikucilkan dan mereka itu dibawa ke hidup di pegunungan, perhutanan, atau di pesisir pantai. Nah, Wong Kalang itu terdapat di abad yang lalu, dapat hidup di sekitar pegunungan seperti yang saya jelaskan tadi, meliputi Pulau Jawa dan pantai utara Pulau Jawa. Tempat tersebut meliputi Cilacap, Gembong, Yogyakarta, Surakarta, Bojonegoro, dan terutama di daerah Cepu di Kabupaten Blora. Itu ceritanya. Nah, untuk apa ya tadi pertanyaannya? Kebiasaan apa sih yang dijalani pada masa lalu Wong Kalang itu? Nah, saya telah menjelaskan tadi ya, mereka itu kayak bekerja sebagai tukang kayu. Nah, istilah tersebut itu sudah disebutkan dalam prasasti kuburan candi yang tadi saya jelaskan pada abad 831 Masehi pada masa pemerintahan Rakai Gunung Baris 16 yang menyebutkan lengkap Kalang and Gunung. Istilah kalang tersebut berarti menyatakan jabatan dari kelompok kalang atau petukang kayu. Nah, prasasti tersebut bisa menjadi sebuah fakta yang lebih realita dalam kebiasaan hidup orang Kalang sendiri. Gitu. Oh, jadi kehidupan Wong Kalang itu seperti diasingkan gitu Mas ya sama penduduk sekitar ya? Iya, soalnya terdapat banyak mitos yang bisa beranggapan masyarakat itu mengucilkan Wong Kalang tersebut, gitu Mas. Contoh-contoh mitosnya tuh apa aja sih Mas? Nah, mitosnya itu kayak gimana ya Mas? Ini kayak mitos belum bisa menjadi sebuah fakta. Iya. Dan terserah mau orang mau Percaya atau percaya enggak apa ya? enggak gitu. Iya, iya sih. Seperti mitos pertama, orang Kalang tuh memiliki ekor. Mitos ini tuh dikemukakan oleh sebuah antropolog Jepang, Mitsuho Nakamura, pada tanggal 1983. Nah, orang tersebut itu mengatakan bahwa orang Kalang dulunya adalah tawanan yang ditangkap oleh Sultan Agung yang dari Bali pada abad 17. Yang kedua itu orang Kalang adalah keturunan anjing. Nah, selain beranggapan bahwa orang Kalang seperti memiliki ekor, atau juga bahkan orang Kalang dipercayai blasteran kera, mereka juga beranggapan keturunan anjing. Gitu. Selain itu juga orang Kalang memiliki kesaktian yang tidak bisa dimiliki oleh manusia sepenuhnya, seperti sakti mandraguna dan yang lainnya. Ngeri juga ya orang Kalangnya. Iya. Iya, Mas, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Yanto sendiri bahwa sebagian besar mata pencaharian orang Kalang itu bermata pencaharian sebagai tukang kayu ya. Iya. Nah, apakah ada mata pencaharian lain selain berkayu itu? Sebelum masuk ke dalam mata pencahariannya,
Saya menjelaskan mengenai orang Kalang. Golongan orang Kalang itu memiliki profesi kasar yang dimasukkan ke dalam golongan berderajat rendah yang pada akhirnya tersingkir hidup di tepi hutan. Itu adalah apa ya? Latar belakang juga orang Kalang hidup di pinggiran atau tempat-tempat terpencil seperti hutan dan pegunungan. Orang Kalang zaman dulu adalah orang yang mahir dalam bidang perkayuan, menjadikan golongan orang Kalang diperlukan dari zaman ke zaman. Nah, orang Kalang itu pada masa Mataram Islam, mereka banyak dimanfaatkan dalam pendirian bangunan-bangunan di lingkungan keraton, termasuk masjid, makam, dan masa pengaruh Hindu. Golongan ini punya peranan besar dalam pendirian candi-candi atau bangunan perumahan di lingkungan kerajaan. Dan selain itu pada masa zaman Majapahit, orang Kalang juga banyak dimanfaatkan oleh kerajaan-kerajaan Majapahit untuk dijadikan tentara-tentara untuk perang, karena seperti yang dikenal oleh masyarakat, orang Kalang adalah orang yang memiliki kekuatan yang tidak bisa dimiliki oleh manusia gitu, Mas. Sakti ya Mas. Iya. Tadi kan sudah dibilang sama Mas Yanto, kalau wong Kalang sudah hidup Jalur sebelum zaman Hindu Buddha. Nah, saya akan tanya apakah ada percayaan wong Kalang terhadap konsep ketuhanan? Kan orang Kalang itu kan hidup dari zaman ke zaman lah ya. Sejak puluhan tahun banyak di antara wong Kalang sudah menjadi muslim dan menjalankan syariat-syariat Islam. Meskipun kebanyakan dari mereka masih setia dan menjalankan upacara-upacara tradisionalnya, mereka juga menjalankan ritual yang mereka masih kerjakan hingga hari ini seperti kalang obong, obong mitung dino, dan obong mendak, gegalungan, gegrumbengan, nyayuti, dan sebagainya. Nah, dan seperti kita yang tahu ya, saya juga mempelajari orang Kalang itu masih memiliki tradisi nutupi bahanan songo. Nah, nutupi gitu itu artinya pas orang Kalang meninggal, mereka itu menutupi seperti 2 lubang hidung, 2 mata, 1 mulut, 2 lubang telinga, dan 1 dubur, juga 1 lubang kelamin. Nah, menutupi itu biasanya itu ditutupi dengan apa ya, benda-benda yang telah dimiliki dari orang Kalang tersebut. Nah, mungkin nanti bisa saya jelaskan menurut stratanya itu berbeda-beda, Mas. Oh iya. Dari strata tinggi, menengah, dan ke bawah. Berarti walaupun wong Kalang itu hidup di zaman Hindu Buddha, tapi wong Kalang itu nggak sepenuhnya percaya sama kepercayaan Hindu Buddha Mas ya. Ya, tentunya masyarakat wong Kalang juga memiliki mayoritas kepercayaan Islam, tapi masih menjalankan upacara tradisionalnya. Oke Mas. Ya ini maaf ya teman-teman, ada suara yang bocor, maaf kalau ada noise Pengajian bolo. pengajian bolo. Ya lanjut Mas ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Di sini kan kita mengenal wong-wong Kalang ini sudah sejak zaman dahulu ya Mas. Nah di sini saya pengen tahu gitu, status dari wong Kalang pada zaman sekarang ini seperti apa gitu Mas. Di masa sekarang wong Kalang itu sebenarnya menurut saya masih ada ya Mas, seiring perkembangan zaman. Dan zaman sekarang tidak ada berlakunya sistem kasta seperti zaman dahulu yang mengkastakan seperti raja, rakyat, dan sebagainya. Orang-orang Kalang sudah banyak berbaur dengan masyarakat lainnya, baik dalam pergaulan sosial maupun pernikahan. Suku ini sudah diterima dengan baik di Indonesia. Nah, suku Kalang juga dapat menerima orang-orang dari luar sukunya. Sudah ada feedback lah ya. Nah, tapi di kalangan internal tetap saja ada pembagian golongan seperti tadi, yaitu kalang obong dan kalang kamplong. Kalang obong yaitu golongan kalang dari laki-laki yang berhak untuk mengadakan upacara kalang obong, ritual ikon suku Kalang yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya. Sementara kalang kamplong adalah golongan kalang dari keturunan perempuan
yang tidak berhak mengadakan upacara obong karena dianggap tidak murni lagi dengan alasan suaminya berasal dari luar Kalang. Begitu, Mas. Jadi walaupun jejak wong Kalang ini sudah samar-samar tapi masih tradisinya masih tetap jalan Mas ya. Masih jalan. Iya. Dan sekarang sudah ada akulturasi dan adaptasi dengan baik. Nyaris tidak ada perbedaan antara orang Kalang dan orang bukan Kalang. Umumnya kehidupan orang Kalang sekarang itu teratur dan makmur. Dan mungkin bisa dibilang banyak keturunannya sukses menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain. Luar biasa wong Kalang. Oke, kita sudah ada di penghujung akhir podcast ya di sini. Siap. Mau takok apa Ul? Mas gak pengen takok Mas, ndasku mobile iki. Ganti botak ya Maul. Ya. Ya, sini saya mau tanya Mas, ini terakhir ya. Pengalamannya Mas Yanto sendiri dalam observasi wong Kalang ini apa gitu loh. Loh, saya nggak ada pengalaman ya, kok tahu dari mana? Ya wes gak usah dadi narasumber Mas. Enggak, oke. Saya akan menjelaskan oleh pengalaman saya menuju ke Monggo Mas ombenane Mas. Nah, iki lho. Udut ora Mas? Astagfirullah, gak usah ya. ini nggak ada kamera ya, soalnya ini liar soalnya. Astagfirullah. Oke, kita serius. Ya. Mungkin saya menjelaskan ada bahasa Jawanya sedikit. Nah, saya tuh saat di sana memiliki latar belakang untuk menuju ke sana karena saya suka memfoto sebuah itu pemandangan dan juga saya suka dengan budaya-budaya Blora. Tertarik Mas ya. Saya itu berangkat pada jam 9 dan saya datang sana atau tiba di sana itu jam setengah 12. Sebenarnya waktu tersebut adalah sangat lama karena sebuah perjalanan yang sangat panjang dan jalannya yang tidak memadai. Aduh. Lokasi sendiri dari prasasti atau makam orang Kalang adalah di Desa Mleboh. Kurang lebih berapa kilo ya? 20 atau 30-an kilo untuk tiba di sana. Nah, saya berangkat bersama sebuah orang yang sudah tua, Sudah bangka. inisialnya S. Saya mengajak Sugi ya. ke sana soalnya saya tidak ada teman, tidak ada sahabat dan saya menyendiri. Malah set ngene Mas. Nah, saya Ku menangis. Serius. saya berangkat ke arah timur Blora melewati Jepon dan Jiken. Nah, lokasi sendiri di Jiken alas sabak ya, belok kiri. Belok kiri terus jablas terus nganti pol. Nganti botak. Jalannya itu sangat amat tidak terurus. Iku wis kok dalan iku lho sawah. Mohon pemerintah Kota Blora untuk itu memperbaiki sebuah jalan. Nah, tolong ya. Pak Arif tolong. Nah, di sela-sela saya melewati jalan yang tidak terus itu terdapat sebuah jalan di samping jalan yang rusak seperti jalan yang setapak tapi sering kali dilewati oleh masyarakat karena jalannya itu lebih mulus. Nah, itu ya soalnya tetapi mobil tidak bisa melewati di situ. Sempit Mas ya. Saat di tengah-tengah perjalanan saya menanyai sebuah orang tua ya, khususnya orang tua yang sedang mengambil sebuah kayu jati. Nah, saya menanyai, Mbah kula nuwun, kula badhe tangklet niki nek ke Desa Mleboh masih jauh napa mboten? Nah, jawaban dari mbah tersebut adalah, oh nggih masih jauh Mas, dalane yo ngene iki apa anane welek, tapi nek diteruske juga ada jalan sing cor-coran atau udah diperbaiki. Tapi perbandingan dari jalan tersebut rata-rata masih
jelek dan belum keurus. Nah, setelah melewati jalan rusak di pertengahan hutan, saya berjumpa dengan sebuah desa atau dukuh yang bernama Blebur. Di sana terdapat banyak masyarakat hingga sebuah fasilitas pendidikan seperti SD, SMP. Kemudian setelah melewati desa tersebut, kembali lagi ke jalan yang rusak dan tidak terurus. Sekitar ada 10 kilonan kita sampai ke desa Bleboh. Saat sampai di desa Bleboh, terdapat perempatan atau pertigaan, saya lupa ya. Itu kalau ke kiri ke desa Janjang yang ada makam Ki siapa gitu saya lupa, dan ini belok kanan terus saya di sana mampir ke sebuah warung dan menanya-nanyai oleh orang tersebut. Orang sana. Saya menanyai bahwa orang Kalang itu di mana ya Mbak gitu. Nah, mbaknya tersebut itu tidak tahu akan adanya orang Kalang, padahal mbak tersebut adalah penduduk asli desa tersebut. Nah, mungkin bisa diambil dari pelajaran ya, bukan hanya orang-orang orang-orang tua atau sesepuh yang dapat memahami budaya-budaya Blora atau khususnya di sana ya, tapi kita juga sebagai generasi penerus bangsa, kita juga harus tahu akan adanya budaya tersebut. Saya sangat kecewa akan adanya itu, dan saya sangat bingung di mana lokasinya ya. Tersesat, guys. Nah, setelah saya menanyai mbak tersebut, saya kemudian membuka maps dengan sinyal yang lemah dan sangat lama untuk membrowsing makam desa tersebut. Saonone, guys. Nah, saat saya meng-search sebuah makam, saya dialurkan atau diarahkan ke makam Bleboh. Saya di sana mencari sebuah makam atau prasasti orang Kalang yang sangat identik, yaitu ada bebatuan yang khas dari makam tersebut. Tetapi banyak dari makam-makam tersebut tidak ada satupun orang Kalang di sana atau makam orang Kalang di sana. Terbengkalai Mas ya. Ya, tapi di sana itu enggak ada makamnya emangnya Mas. Cuma ada makam-makam umum yang dari tahun 90-an, 90 80 dengan makam yang sederhana. Tahu makam yang sederhana, Mas? Ya, sing biasa. Ya, mungkin ini sebagai pengetahuan ya, makam orang dulu itu seperti kan sekarang pakai batu nisan. Nah, tapi orang dulu itu memilih untuk batu nisan tersebut diganti dengan kayu, tumpukan kayu. Kemudian ditulis dengan sederhana dengan nama dan itu tanggal kematian. Sampai-sampai orang dulu yang sudah meninggal di sana sudah bilang namanya dan tempat dan itu tanggal lahirnya. Nah, setelah memutuskan saya salah lokasi kuburan tersebut, saya kemudian mencoba menanyai orang sekitar di sana. Nah, saya menanyai orang yang sedang membenahi paving atau kerja bakti. Nah, saya menanyai orang di sana. Nuwun Pak, intinya Pak mau tanya untuk makam orang Kalang itu di mana. Nah, itu masnya itu masih belum tahu akan adanya orang Kalang. Malah saya dijerumuskan ke Jepon. Iya Mas. Nah, itu sangat tidak mungkin ya, soalnya belum ada penemuan di sana. Kentok Mas ya. Nah, mungkin saya dan temannya itu dan saya menanyai orang itu, kemudian di apa ya? Itu loh Dijelasno. dibantu oleh teman-teman yang lain dengan umur yang sudah tua. Nah, mbah-mbah ini tahu akan adanya makam dari orang Kalang tersebut.
Akhirnya tahu. Saya tahu dengan melewati sebuah sungai pegunungan yang sangat panas di jam 12 siang. Kayak Mbah apa Ninja Hattori. Naiki gunung, lewati lembah. Nah, setelah itu ya dengan motor saya yang tidak mumpuni, sangat bobrok, glodak-glodak, hanya jalannya jelek, sampai skoke wis wates ngono lho. Sok duak sampai wah si Eyo. Wis Balik-balik mau sisa stang tok ya, Mas. rontok mesinnya. Dia otong-otong mesinnya. Nah, saya memutuskan untuk meninggalkan motor saya ke sebuah gubuk di persawahan perbukitan. Saya bersama inisial S dan saya yang ditemani S. S tersebut Tersebut. tinggal diam di gubuk karena sudah tidak kuat untuk menanjak. Dan saya juga kasihan sebenarnya sih ya. Kasihan. Umurnya. Nah, kemudian saya mencoba untuk menelisik apa yang dibahas atau yang dikasih tahu oleh mbah-mbah tersebut. Nah, ternyata makam dari orang Kalang tersebut itu terletak di apa jenenge bukit yang sangat tinggi. Dari apa bukitnya lupa aku, maaf ya teman-teman. Di ujung bukit kan Mas? Apa? Ya, di ujung paling tinggi pokman itu dari makam dari orang Kalang. Dan di sana di persawahan sana itu tidak ada orang sama sekali dan hanya tersisa seseorang yang kebingungan akan adanya orang Kalang. Saya riwa-riwi mencari makam tersebut dan ternyata ada di pucuk pegunungan atau perbukitan. Nah, di sana saya menemukan sebuah apa tiang yang akan adanya itu apa nama atau keterangan cagar budaya Blora. Nah, tak jauh dari tiang atau cagak tersebut, nah itu ada sebuah dua gubuk yang tidak terbuat atau dari rangka-rangkanya tok. Terbengkalai kan Mas ya? Terus di sebelah gubuk tersebut di sebelah utara itu terdapat sebuah itu loh apa pagar hijau. Nah, di sana itu ada satu kuburan orang Kalang. Akhirnya ya ketemu ya. Itu ditumpuki apa itu batu andesit ya dari zaman dulu. Ada serpihan mulai serpihan terus utuh itu masih ada. Nah, itu termasuk kasta yang mana Mas itu kuburannya? Ya enggak tahu. Ya wes Mas, ya lanjut. Nah, MC sitoke koplak, Mas. narasumbernya yo koplak. Ya wes kamu wes saunone. Soalnya saya juga bingung mau nanya ke siapa, soalnya di sekitar masyarakat juga tidak tahu akan adanya orang Kalang. Mungkin Pak Ye juga tahu ya sejarah dari orang Kalang, tetapi kita tidak bisa menanyai. Ya. Maaf ya Pak. Kita Itulah. akan lanjut. Terus oh ya tadi belum saya jelaskan tentang kasta-kastanya ya. Mungkin di kuburan ini belum tahu kastanya dari mana, dari kasta tinggi, menengah atau ke bawah. Nah, dibagi 3 kasta. Kasta yang tinggi itu kuburannya di bawah batu andesit itu di apa ya, dikubur apa perhiasan-perhiasan dari emas yang telah dibuat atau disimpan oleh orang Kalang saat dia hidup. Seperti emas atau tembaga berupa cincin, kalung, alat buru atau yang lainnya. Untuk kasta yang menengah itu dikubur dari bahan-bahan perunggu atau perak. Nah, biasanya itu ada sendok, juga gelang, kalung, apa yang lainnya. Terus di kasta paling bawah dari orang Kalang yang mati atau meninggal dikubur sebuah alat-alat pertanian seperti Cakul Mas. ya cangkul atau arit atau yang lainnya. Dan
mungkin ya untuk peninggalan tersebut atau perhiasan atau peninggalan tersebut itu sudah diambil oleh apa dinas Simpen artefak ya. ya di rumah artefak di Blora, dan mungkin saya juga tidak bisa menuju ke rumah artefak. Maaf ya, kita Keterbatasan. waktu, tenaga usaha. Nah, ya gitu. Terus apalagi ya Mas, saya lupa. Nah, ya konon katanya dari mbah-mbah tersebut, makam tersebut kan seperti bisa dijadikan sebagai tempat bersemedi atau bertapa bagi orang-orang yang ingin berilmu apa gimana gitu. Nah, selain itu juga banyak orang-orang yang mengambil batu-batu dari sana, entah beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Wah, Tetapi kacau. akhirnya juga konon ceritanya banyak orang yang mengembalikan barang-barang tersebut gitu Mas. Mungkin kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran tersebut. Kita harus menjaga, menghargai, menghormati sosok-sosok yang sudah menjadi leluhur kita. Ya, sesepuh kita gitu lah. Dengan kita Ampun dong sepuh. MC Sitoe goblok. dengan kita bertindak begitu, kita sudah apa ya, merasa kita menghargai oleh leluhur kita begitu. Dengan tindakan tersebut kita juga termasuk melestarikan lah ya. Ya, melestarikan seperti satu kata dari silsilah falsafah Jawa, Mamayu Hayuning Buwono. Kita harus melestarikan budaya-budaya di Indonesia, di Nusantara, dan termasuk di tanah Jawa saat ini gitu Mas. Mungkin mas-mas yang lain juga bisa untuk tetap melestarikan budaya-budaya di Blora dan juga bisa mempelajari Ya. budaya yang ada di Blora gitu Mas. Itulah yang bisa kita ambil dari podcast kali ini. Ya sudah, ini sudah durasinya sudah lama sekali ya ini. Ini 20 menit. Iya. Ya, terima kasih untuk Mas Yanto. Komplak itu Maul. Tolong ya Pak Maul tidak sopan. Ya, terima kasih untuk Mas Yanto. Nah, mungkin kita akhiri podcast kali ini. Iya, Saya Yanto. saya Alfian. Saya Maul. See you on top. Oke. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.